Allahi wa barakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul huda hudan nabiy sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, para pemirsa Al-Furqan TV dan juga di radio Al-Furqan, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat dan karunia dan barakah kepada kita semuanya. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita bisa melanjutkan kajian kita membahas tentang masalah sunnah-sunnah dalam sehari semalam. Dan kita masih dalam pembahasan tentang masalah sunnah-sunnah qiyamul lail, sunnah-sunnah salat malam, salat witir atau qiyamul lail. Dan masih dalam bagian tentang masalah kunut witir. Bagian tentang masalah kunut witir. Di sini dijelaskan ada beberapa masalah atau satu masalah lagi. Di sini dijelaskan oleh mu'alif, yaitu dalam kitabnya Al-Minakhul Aliyah fi Bayani As-Sunan Al-Yaumiyah yang ditulis oleh Dr. Abdullah bin Khumud Al-Furaih. Ya, dia mengatakan masalah, di sini ada masalah, hal yamsahu wajhahu biyadaihi ba'da du'ail kunut. Apakah mengusap wajahnya dengan kedua tangan setelah doa kunut atau habis doa kunut? Jadi di sini ada masalah seseorang apabila dia kunut witir. Kemudian selesai dari kunut witirnya, apakah disunnahkan untuk mengusap wajahnya dengan kedua tangannya, ya ataukah tidak? Jadi apakah disunnahkan untuk mengusap kedua tangannya setelah kunut witir atau setelah doa kunut witir atau setelah doa-doa yang lain di luar kunut witir? As-sahihu, pendapat yang benar, annahu la yusannu maskhul wajhi ba'dal intihai minad du'a. Yang benar bahwasanya tidak disunnahkan mengusap wajah setelah selesai dari doa. Jadi pendapat yang benar bahwasanya tidak disunnahkan ya untuk mengusap wajah setelah doa atau setelah doa kunut witir. Jadi habis kunut witir, ya, tidak ada sunnahnya atau tidak disunahkan untuk mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Kenapa? Li'adami dalil ala dzalika, karena tidak ada dalil tentang masalah itu. Jadi nggak ada dalil tentang masalah ini. Dan perlu diketahui bahwasanya ibadah itu dibangun di atas dalil, didasari dengan dalil. Patokannya adalah dalil. Ibadah adalah tauqifiyah, tergantung dengan dalilnya. Dan Nabi SAW ya dalam masalah ini, dalam masalah kunut, ya tidak pernah mengerjakan, juga tidak pernah memerintahkan
para sahabat untuk mengusap wajah ya setelah berdoa atau setelah kunut witir. Jadi tidak ada dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa fi'liyah, perbuatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau berupa qauliyah, berupa ucapan perintah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa amma qaulu Umar radhiyallahu anhu, adapun ucapan Umar radhiyallahu anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza rafa'a yadayhi fid du'a lam yakhuttahuma hatta yamsaha bihima wajhahu. Rawahu At-Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Jadi ada pun ucapan Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, lam yakhuttahuma, Nabi ini tidak menurunkan kedua tangannya hatta yamsaha bihima wajhahu, ya sampai Nabi SAW mengusap dengan kedua tangannya ke wajahnya. Jadi Umar radhiyallahu anhu mengatakan bahwa Rasulullah SAW ya apabila mengangkat kedua tangannya dalam berdoa, maka Nabi ini tidak menurunkan tangannya ya sampai Nabi SAW mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Tapi dijelaskan di sini, fahuwa hadisun dhaifun. Dia adalah hadis yang dhaif, ya hadis yang lemah, dan juga didhaifkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala, juga para ulama yang lain. Lianna madarahu ala Hammad bin Isa al-Juhani. Karena riwayat ini ya berputar pada Hammad bin Isa al-Juhani. Ya, karena riwayat ini atau hadis ini ya berputar atau berporos pada Hammad bin Isa al-Juhani, wa huwa dhaifun la yuhtajju bihi, dan dia adalah dhaif ya lemah, la yuhtajju bihi, enggak bisa dijadikan hujjah. Wa qad dha'afahu al-hadis al-Iraqi, dan hadis ini didhaifkan, dilemahkan oleh al-Iraqi wan Nawawi, dan juga didhaifkan oleh Imam An-Nawawi wa Ibnul Jauzi, dan juga didhaifkan oleh Ibnul Jauzi. Wa qala Yahya ibnu Ma'in, dan Yahya bin Ma'in mengatakan, wa Abu Zur'ah, dan juga Abu Zur'ah, hadisun munkarun, hadisnya adalah hadis yang mungkar, hadis yang sangat lemah sekali. Zada Abu Zur'ah mengatakan, akhafu alla yakuna lahu aslun, saya khawatir bahwasanya hadis ini enggak ada asalnya. Ya, laisa lahu aslun, enggak ada asalnya. Rahimahullahu jami', semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati mereka semuanya. Walahu sahidun min hadis Yazid bin Sa'ib rawahu Abu Dawud wa Ahmad, lakinnahu dhaifun. Dan juga hadis ini ada sawahid, ada penguatnya. Ada penguatnya dari hadisnya Yazid bin Sa'ib yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan juga Ahmad, Imam Ahmad, lakinnahu dhaifun, akan tapi ya hadis ini adalah hadis yang dhaif. Jadi walaupun hadisnya ada penguatnya, tapi penguatnya juga dhaif, ya penguat yang lemah. Lianna madarahu ala Ibnul Wai'ah wa huwa dhaifun, karena ya riwayat ini itu berputar pada Ibnu Luwai'ah wa huwa dhaifun, dan dia adalah lemah, ya sama-sama dhaifnya, ya sama-sama lemah. Jadi hadis ini dan juga sawahidnya ya termasuk hadis yang lemah, didhaifkan oleh sebagian para ulama. Akan tapi para ulama yang lain ya dia menghasankan hadis ini, ya seperti Ibnu Hajar dan juga para ulama yang lain, ya mereka membolehkan mengusap ya wajah setelah berdoa, ya karena hadisnya itu ya hasan, karena banyak penguatnya, ada sawahidnya, ada penguatnya. Jadi sebagian para ulama itu membolehkan ya untuk mengusap wajah setelah berdoa. Kan tapi ya hadisnya adalah hadis yang dhaif.
Ya, hadis yang lemah. Banyak para ulama yang mendhaifkan tentang hadis ini, walaupun seperti Ibnu Hajar rahimahullah ya dalam kitabnya Bulughul Maram ya dia ini menghasankan hadis ini. Wa sunnatu tarkul maskhi alal wajhi ba'da doa. Maka yang sunnah adalah meninggalkan mengusap. Jadi enggak usah mengusap wajah setelah berdoa. Jadi yang sunnah, yang lebih afdal, yang lebih mulia, ya tidak usah mengusap wajah setelah berdoa. Setelah berdoa. Kenapa? Li'annahu lam yasbut fihi dalilun anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena tidak ada di dalamnya dalil dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi enggak ada dalil sedikit pun dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun ada dalil, tapi hadisnya adalah hadis yang lemah, ya hadis yang dhaif. Juga hadis-hadis yang meriwayatkan tentang doanya Nabi SAW, tentang mengangkat tangannya Nabi SAW ketika berdoa itu banyak. Tapi mereka nggak menyebutkan tentang bahwasanya Nabi SAW itu mengangkat kedua tangannya atau mengusap kedua tangannya setelah berdoa. Jadi memang banyak riwayat dari para sahabat yang menceritakan tentang bahwasanya Nabi ini mengangkat kedua tangannya ketika berdoa. Ya, tapi di situ tidak disebutkan ya bahwasanya Nabi SAW mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa. Walam yasih anis sahabati radhiyallahu anhum. Dan juga tidak ada yang sahih dari sahabat radhiyallahu anhum. La fi kunutil witri, tidak pada kunut witir. Enggak ada dalil tentang masalah kunut witir untuk mengusap kedua wajahnya setelah berdoa. Wala fi ghairihi, dan juga tentang dalam yang lain di luar kunut witir. Doa di luar kunut witir, misalnya doa ketika setelah adzan atau doa setelah salat, atau doa setelah atau ketika khutbah Jumat atau yang lain, maka itu enggak ada dalilnya yang mengusap kedua tangannya ya setelah berdoa. La dakhilas salat wala kharijaha, ya tidak di dalam salat atau di luar salat. Jadi enggak ada sunnah di dalam salat atau di luar salat ketika kunut witir atau doa selain kunut witir. Ya disunahkan tidak usah untuk mengusap mengusapkan kedua tangannya di wajahnya. Kemudian su'ilal Imam Malik rahimahullah ar-rajuli yamsahu bikaffaihi wajhahu inda du'a. Dan Imam Malik rahimahullah ditanya tentang seseorang yang mengusapkan kedua telapak tangannya ke wajahnya setelah berdoa. Fa ankara dzalika, maka Imam Malik mengingkari hal itu. Wa qala, dan dia mengatakan ma alimtu, saya tidak mengetahui masalah ini. Saya tidak mengetahui ini sunnah dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Memang enggak ada hadisnya. Jadi enggak ada hadis yang sahih dari Nabi ya sallallahu alaihi wasallam. Jadi Imam Malik rahimahullah mengingkari ya bagi orang yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah berdoa. Ya, dia mengatakan ma'alim tuh, saya enggak mengetahui tentang hal ini ya dari sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa qala al-Marwazi rahimahullah, Imam Al-Marwazi rahimahullah mengatakan, wa amma Ahmad bin Hanbal fakhaddasani Abu Dawud. Adapun Imam Ahmad bin Hanbal maka menceritakan kepadaku Abu Dawud, qala, dia mengatakan, sami'tu Ahmad, saya mendengar Ahmad, wa su'ila 'ani rajuli yamsahu wajhahu biyadaihi idza faraha minal witri. Dia ini ditanya tentang seorang yang mengusap wajahnya dengan kedua tangannya setelah selesai dari witir. Faqala, kemudian dia mengatakan, Imam Ahmad mengatakan, lam asma fihi bisai'in, saya tidak pernah mendengarkan itu sedikit pun. Ya, saya enggak pernah mendengarkan hadis sedikit pun ya tentang masalah ini.
Wa ra'aitu Ahmad la yaf'aluhu. Dan saya mendengar Ahmad dan saya melihat Ahmad la yaf'aluhu, tidak melakukan hal ini. Nah, jadi perkara ini diingkari oleh para ulama ya, karena mereka tidak mengetahui ada sunnah, ya ada hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang ada adalah hadis yang lemah, ya hadis yang dhaif. Wa qala al-Baihaqi, dan Imam al-Baihaqi rahimahullah mengatakan, fa amma maskhul wajhi bil yadaini indal farahi minad du'ai, adapun mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai dari berdoa, falastu akhfadu min ala ana khadimin salafi fi du'ail kunuti, maka saya tidak mengetahui seseorang dari para sahabat yang melakukan ini fi du'ail kunut, ketika doa kunut. Saya ini nggak mengetahui tentang salah satu dari para sahabat ya di dalam doa kunut itu mengangkat kedua tangan ya ketika doa kunut. Wa in kana yurwa an ba'di kharijiha. Wa in kana yurwa, sekalipun diriwayatkan dari sebagian kharij, maksud di luar salat. Wa in kana yurwa, sekalipun diriwayatkan an ba'din, dari sebagian ya kharijah selain di luar salat, itu memang ada sebagian riwayat bahwasanya boleh mengangkat kedua tangannya ya di luar salat ketika berdoa ataupun ketika witir. Itu memang enggak ada sedikit pun dari para sahabat yang melakukannya. Adapun ada riwayat di sebagian para sahabat di luar salat. Kalau di luar salat ya ketika berdoa itu ada yang meriwayatkannya. Wa qad ruwiya fihi anin nabi sallallahu alaihi wasallam hadisun fihi dha'fun. Dan sungguh diriwayatkan di dalamnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam ya hadis tapi di dalamnya itu lemah, ya hadis yang dhaif. Wa huwa mustamilun inda ba'dihim kharijas salati. Dan ini digunakan ya menurut sebagian mereka kharijas salat, di luar salat. Jadi digunakan oleh para ulama apabila di luar salat, doanya di luar salat, bukan di dalam salat, bukan ketika kunut witir. Wa amma fi salati fa huwa amalun lam yasbut bi khabarin sahihin. Adapun di dalam salat, maka dia adalah amalan yang tidak ada dalil yang sahih. Jadi adapun mengangkat kedua tangan ya di dalam salat, maka termasuk amalan yang tidak ada dalil yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wala asarun sabitun wala qiyasun. Dan juga tidak ada asar yang tetap, dan juga tidak ada qiyas. Fala aula alla yaf'alahu. Maka yang lebih utama ya supaya tidak melakukannya. Ya tidak mengangkat, tidak mengusap mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Nah, jadi masalah ini ya memang ya tidak ada hadis dari Nabi SAW ya untuk mengusap kedua tangan ke wajah ya ketika selesai dari berdoa. Jadi fal aula alla yaf'alahu. Maka lebih utamanya ya supaya tidak melakukannya, nggak usah mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Wa yaqtasiru ala ma fa'alahu as-salafu radhiyallahu anhum min raf'il yadaini duna maskhihima bil wajhi fi salati. Dan cukup ya apa yang dilakukan oleh para ulama salaf dari mengangkat kedua tangannya ya tanpa mengusapkan tangannya ke wajahnya. Jadi ketika berdoa ya ketika kunut atau yang lain ya cukup mengangkat kedua tangan. Cukup mengangkat kedua tangan ya tanpa mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya setelah selesai dari berdoa. Wa qala Syekhul Islam rahimahullah, dan berkata Syekhul Islam rahimahullah taala, wa amma mashu wajhahu biyadaihi falaysa fihi illa hadisun aw hadisani la taqumu bihima al hujjah.
Adapun mengusapkan wajahnya ya dengan kedua tangannya, maka apa? Tidak ada di dalamnya satu hadis, ada dua hadis yang cukup menjadi hujjah atau yang bisa dijadikan sebagai hujjah. Nah, jadi adapun mengusap wajahnya ya dengan kedua tangannya, itu enggak ada satu hadis pun. Ada dua hadis yang bisa dijadikan hujjah, Nah, jadi yang lebih aula, ya lebih sunahnya tidak usah mengusap wajahnya dengan kedua tangannya. Ya setelah selesai dari berdoa, cukup untuk mengangkat kedua tangannya saja. Ya nggak usah untuk mengusapkan kedua tangannya ke wajahnya. Walaupun sebagian para ulama itu membolehkan ya dengan menghasankan hadis tadi. Nah, jadi masalah ini ya kita mengambil yang paling lebih lebih utama adalah meninggalkan ya nggak usah untuk mengusap wajah dengan kedua tangan setelah selesai dari berdoa. Nah, kemudian kita lanjutkan sunnah-sunnah qiyamul lail, ya sunnah-sunnah dalam salat malam. Yang ke-10, ad-du'a'u fi sulusil lailil akhir. Berdoa pada sepertiga malam yang terakhir. Yang ke-10, ya di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada salat malam adalah berdoa di sepertiga malam yang terakhir. Berdoa pada sepertiga malam yang terakhir. Jadi disunahkan dan juga dianjurkan ya supaya banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia juga kebaikan di akhirat ya di sepertiga malam yang terakhir. Jadi gunakan di sepertiga malam terakhir untuk berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, minta ampun ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita merengek-rengek kepada Allah Subhanahu wa taala, kita menangis ya pada malam itu sambil berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita menyesali dosa-dosa kita, menyesali kesalahan kita. Ya karena orang itu pasti punya kesalahan, ya banyak dosanya. Maka kita meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala ya pada malam tersebut. Dan malam tersebut dan malam hari juga adalah malam yang tenang. Ya sehingga kita seharusnya memperbanyak diri ya untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Minas sunani allati tata'akkadu akhirul lail ad-du'a. Dan di antara sunnah-sunnah yang ditekankan di akhir malam adalah berdoa. Di antara sunnah-sunnah yang ditekankan di akhir malam adalah berdoa. Fa in da'a fi kunutihi akhiral laili kafahu dzalika. Seandainya dia berdoa di kunutnya, di kunut witirnya di akhir malam, maka apa sudah cukup hal itu. Jadi seandainya dia berdoa di kunutnya, di kunut witirnya di akhir malam, maka apa sudah cukup. Jadi kalau dia doanya di kunut witir atau dia doanya di dalam salat, maka apa sudah cukup. Wa in lam yad'u fa sunnatu ayyad'u fi hadzal waqti. Seandainya dia belum berdoa, maka disunahkan supaya berdoa pada waktu ini. Seandainya dia belum berdoa pada sholatnya, dia belum berdoa di kunut witirnya, maka disunahkan supaya berdoa pada waktu ini. Jadi misalnya ketika sholat ya dia belum lupa belum berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau doanya kurang, atau dia tidak kunut witir, maka disunahkan supaya berdoa pada sepertiga malam terakhir di waktu ini. Kenapa? Li'annaha waqtun tata'akkadu fihi ijabatud du'a. Ya, karena ini adalah waktu yang sangat ditekankan sekali untuk terkabulkannya doa. Jadi pada waktu ini, pada waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu terkabulkannya doa.
Makanya kita harus berbanyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, ya, karena waktu ini adalah waktu yang mustajabah, waktu yang terkabulkannya doa. Fa fihi nuzulullah jalla wa ala yaliku bi jalalihi ila sama'i dunya. Dan juga ya pada waktu ini adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Jadi pada waktu sepertiga malam terakhir adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang maha tahu bagaimana kaifiat turunnya. Ya, bagaimana cara turunnya, Allah Subhanahu wa taala mengetahui, ila sama'i dunia, ke langit dunia. Ya, jadi pada saat itu adalah waktu turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia. Faqad jaa fi sahihain min hadits Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sebagaimana dalam sahihain Bukhari dan Muslim dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yanzilu rabbana tabaraka wa ta'ala kulla lailatin ila sama'id dunya khina yabqa sulusul lailil akhir yaqul man yad'uni fa astajibalah man yas'aluni fa u'tiyah man yastaghfiruni fa aghfiralah. Nabi SAW mengatakan bahwasanya yanzilu rabbana, bahwa Rabb kami itu akan turun ya di sepertiga malam yang terakhir ila sama'id dunya, ya ke langit dunia, khina yabqa sulusul lailil akhir, ketika tersisa ya sepertiga malam yang terakhir. Ketika tersisa sepertiga malam terakhir, yaqulu, Allah Subhanahu wa taala mengatakan pada malam tersebut, man yad'uni fa astajibalah, barang siapa yang berdoa kepadaku pada malam tersebut, maka saya akan kabulkan dia. Saya akan kabulkan doanya. Jadi waktu sepertiga malam adalah waktu yang mustajab, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan sendiri, ya barang siapa yang berdoa kepadaku pada waktu tersebut, fa astajibalah, maka aku kabulkan doanya. Man yasaluni fa u'tiyah, barang siapa mohon kepadaku, meminta kepadaku, maka aku akan beri, akan diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Man yastaghfiruni fa'aghfiralahu, dan barang siapa minta ampun kepadaku, saya akan mengampuni dosa-dosanya. Diperbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala pada waktu tersebut, karena akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perbanyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan dunia juga kebaikan di akhirat. Kita minta kebaikan di dunia, kita minta pertambah iman, ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dikabulkan amalan-amalan kita. Ya, kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita bisa memperbanyak amal saleh, sebagai tabungan ya untuk di akhirat kita. Jadi kita minta kebaikan di dunia, juga kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala kebaikan di akhirat. Kita minta surganya Allah Subhanahu wa taala, dan juga dijauhkan dari nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya kita juga memperbanyak istighfar, meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala fa'aghfirullah, saya akan mengampuni ya dosa-dosanya. Jadi memang berdoa ya di sepertiga malam terakhir itu termasuk doa yang mustajab. Dan juga dalam hadis yang lain, dalam hadis yang Ubadah bin Samit radhiyallahu anhu, ya Nabi SAW mengatakan, man ta'ara minal lail, ya barang siapa yang terbangun dari tidurnya, yang terbangun dari salat atau dia terbangun dari tidurnya, faqala, lalu dia mengatakan, la ilaha illallah wahda la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kemudian baca alhamdulillah subhanallah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billah. Summa qal, ya kemudian dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma firli, ya Allah ampunilah aku. Auda'a, atau dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ustujiba lahu, maka akan dikabulkan dia,
akan dikabulkan doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa in tawaddaa wa shalla qubila salatuhu. Apabila dia berwudu, ya kemudian dia salat, maka salatnya akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi ya perbanyaklah berdoa di sepertiga malam terakhir. Apalagi kalau kita sedang punya masalah ya atau sedang menghadapi masalah-masalah yang penting, ya maka perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala di sepertiga malam terakhir. Ya kita bangun malam, ya kemudian kita salat malam, ya kemudian kita banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kemudian kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan doa kita dan akan memudahkan segala urusan kita. Kemudian yang ke-11 kita lanjutkan tentang masalah sunnah-sunnah yang dianjurkan ketika salat malam. Yang ke-11, yusannu idza sallama min witrihi ayyakul subhanal malikil quddus salasan yarfa'u sautahu bisalisah. Disunahkan apabila dia salam dari witirnya supaya mengatakan subhanal malikil quddus 3 kali. Yarfa'u sautahu bisalisah. Dia mengangkatkan suaranya, mengeraskan suaranya yang ke-3 kali. Yang ke-3 kali. Nah, jadi yang ke-11 disunahkan bagi orang yang qiyamul lail, disunahkan apabila habis salam dari witirnya, ya dari witir yang ketiga atau yang keberapa, pokoknya habis salam dari witirnya, supaya mengatakan subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus 3 kali. Kemudian yang ketiga, ya suaranya dikeraskan lebih keras lagi. Lebih keras lagi dari suara yang pertama, kedua itu ya agak lirih, agak kecil. Kemudian yang ketiga dikeraskan. Subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Kemudian yang ketiga dikeraskan. Subhanal malikil quddus. Itu yang ketiga. Nah, jadi ini apa? Berbeda dengan salat wajib. Kalau salat wajib, ya misalnya salat 5 waktu, ketika habis salam membaca astagfirullah, membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kemudian kalau ini ya habis witir, maka membaca subhanal malikil quddus. Jadi bukan baca astagfirullah, tapi membaca ya subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus, subhanal malikil quddus. Dan ini juga termasuk sunnah yang sering banyak ditinggalkan, entah karena lupa ya atau karena memang belum mengetahui ya tentang hadis ini. Jadi kita harus menghidupkan sunnah Nabi SAW. Yang ketika habis salat witir, bacalah doa ini atau zikir ini, subhanal malikil quddus. Nah, dan ini disyariatkan pada setiap orang yang salat witir. Jadi ini disyariatkan ya pada setiap orang yang salat witir, baik di bulan Ramadan ataukah di luar bulan Ramadan. Baik salat witirnya itu jamaah ataukah sendirian. Misalnya kita salat sendirian, salat witir di rumah, ya di selain bulan Ramadan, di hari-hari ini, ketika habis salat witir baca subhanal malikil quddus. Jadi disunahkan membaca subhanal malikil quddus ya di bulan Ramadan atau selain bulan Ramadan, ya atau salatnya berjamaah atau sendirian, ataukah di rumah atau di masjid. Kalau habis salat witir disunahkan membaca subhanal malikil quddus. Nah, dan hadisnya, dalilnya wa yadullu alaihi hadis Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu qala. Dan dalilnya itu hadisnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, dia mengatakan kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fil witri bisabbi khisma rabbikal a'la wa qul ya ayyuhal kafirun wa qul huwallahu ahad
Wa idza sallama qala subhanal malikil quddus salasa marratin. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca pada salat witirnya rakaat yang pertama dengan surat Al-A'la, Sabbihisma rabbikal a'la. Rakaat yang kedua dengan surat Al-Kafirun, Qul ya ayyuhal kafirun. Rakaat yang ketiga dengan membaca surat As-Samad, Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Fa idza sallama qala, kemudian ketika Nabi SAW salam yang kedua kalinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Assalamualaikum warahmatullahi, membaca Subhanal Malikil Quddus salasa marratin, 3 kali. Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Hadis rawahu Nasa'i wa sahahahu An-Nawawi. Ya, diriwayatkan oleh Imam Nasai dan juga disahihkan oleh Imam Nawawi juga Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi disunahkan ya, jadi membaca Subhanal Malikil Quddus ketika habis salat witir. Dalil yang kedua, wa fi hadis Abdurrahman ibn Abza radhiyallahu anhu, wa yarfa'u bi Subhanal Malikil Quddus sautahu bisalisa. Dalam hadis Abdurrahman bin Abza radhiyallahu anhu, wa yarfa'u bi Subhanal Malikil Quddus. Nabi ini mengangkat suaranya, mengeraskan suaranya dengan membaca Subhanal Malikil Quddus sautahu bisalisa. Suaranya yang ketiga. Maksudnya apa? Dalam bacaan yang ketiga kalinya Nabi ini mengeraskan suara Subhanal Malikil Quddus. Nah, hadis riwayat Imam Ahmad dan juga Imam An-Nasa'i, dan juga disahihkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Jadi disunahkan ya ketika habis witir membaca Subhanal Malikil Quddus, kemudian yang ketiga dikeraskan Subhanal Malikil Quddus. Dalam riwayat yang lain itu apa? Disunahkan juga untuk memanjangkan bacaan Subhanal Malikil Quddus. Ini yang ketiga kalinya. Jadi pertama Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Kemudian ketiga Subhanal Malikil Quddus. Jadi dimatkan, dipanjangkan Subhanal Malikil Quddus. Ini yang ketiga kalinya. Dan juga ada riwayat yang lain, riwayat Al-Baihaqi itu apa juga, riwayat Ad-Daruqutni juga ada tambahan yang ketiga. Setelah Subhanal Malikil Quddus yang ketiga ada tambahan Rabbul Malaikati Warruh. Rabbul Malaikati Warruh. Dibaca Subhanal Malikil Quddus yang pertama, Subhanal Malikil Quddus yang kedua, kemudian Subhanal Malikil Quddus Rabbul Malaikati Warruh. Nah, ya kalau membaca Subhanal Malikil Quddus saja maka sudah cukup. Sudah cukup atau ditambahkan ya juga boleh. Nah, kemudian apa hikmahnya? Kalau ada orang bertanya, ya kenapa? Apa hikmahnya? Ya disunahkan ketika habis salat witir membaca Subhanal Malikil Quddus, bukan astagfirullah, bukan istighfar, bukan yang lain. Ya para ulama mengatakan, ada yang mengatakan bahwasanya semulia-mulia salat setelah salat wajib itu adalah pas salat malam atau salat witir. Jadi semulia-mulia salat setelah salat wajib adalah salat witir atau salat malam. Dan semulia-mulia zikir ya setelah Al-Quran adalah bacaan tasbih. Jadi semulia-mulia zikir setelah Al-Quran itu adalah bacaan tasbih. Maka di sini sangat pas sekali, ya sangat cocok sekali. Jadi disunahkan membaca ini karena semulia-mulia zikir ya setelah Al-Quran itu adalah apa? Bacaan tasbih. Jadi ini apa digunakan pada salat witir.
Karena salat witir itu apa? Semulia-mulia salat setelah salat wajib. Ya, semulia-mulia salat setelah salat wajib. Jadi sangat cocok sekali. Ya, jadi karena apa? Sama-sama afdhaliyah, sesama yang afdal setelah amalan yang wajib. Al-Quran itu semulia-mulia dzikir, semulia-mulia dzikir. Kemudian tasbih adalah setelahnya, setelah Al-Quran. Ya, sama dengan salat. Salat adalah semulia-mulia, salat wajib adalah semulia-mulia salat. Ada salat witir itu adalah semulia-mulia salat sunnah. Ya, setelah salat wajib. Jadi setelah salat wajib yang paling mulia adalah salat, yang paling afdol adalah salat malam atau salat witir. Makanya ya disunahkan membaca Subhanal Malikil Kudus setelah salat witirnya. Kemudian setelah itu kita lanjutkan yang ke-12 di antara atau sunnah-sunnah yang disunahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam salat malam. Itu yusannu ayyuqidha ahlahu liqiyamil laili. Disunahkan supaya membangunkan keluarganya untuk bangun malam. Jadi yang ke-12 di antara sunnah-sunnah yang dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika salat malam, ya disunahkan supaya membangunkan ahlahu, keluarganya. Keluarga yang mencakup di dalamnya adalah istri atau anaknya atau yang lain dari keluarganya. Liqiyamil lail, ya supaya ikut salat malam. Ini apa? Termasuk ta'awun, ya saling tolong menolong, ya alal birri wat taqwa, di atas kebaikan dan juga ketakwaan. Ya lebih-lebih apa? Az-zaujan, suami istri atau keluarga. Ya kita saling tolong menolong ya atas kebaikan sama keluarga, ya sama suami, sama istri dan juga yang lain. Lebih-lebih untuk sholat malam, membangunkan sholat malam supaya apa? Supaya dua-duanya dapat pahala. Ya suami dapat pahala, istri juga apa? Dapat pahala untuk sholat malam. Juga mendapatkan fadilah sholat malam semuanya. Dalam keluarga yang mendapatkan fadilah kemuliaan sholat malam. Suami mendapatkan pahala salat malam, mendapatkan keutamaan salat malam, juga istri juga sama, yang mendapatkan fadilah atau keutamaan ya salat malam. Kemudian ketiga juga apa? Bisa berdoa bersama-sama. Ya, karena berdoa pada malam hari, ya seperti ke malam terakhir adalah doa yang mustajab, yang terkabulkan doanya. Dan kalau kita berdoa, keluarga ikut berdoa, juga yang lain ikut berdoa, maka apa? Hidup kita akan menjadi enak, dan hidup kita akan menjadi tentram. Karena apa? Doa kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Juga ya dalam rumah tangga akan menjadi sakinah, mawaddah, warahmah. Kalau semuanya apa? Dalam salat malam, ikut serta salat malam. Tapi kalau sebagian saja yang salat malam, yang lainnya enggak, maka apa ya? Kurang baik. Ya, yang lebih bagus ya semuanya salat malam semuanya, ya dari keluarganya, dari bapak, ya dari ibunya, kemudian anak-anaknya juga yang lain ya ikut salat malam. Kemudian yang terakhir juga apa? Semuanya bisa masuk ke surga bersamaan. Ya bisa masuk ke surga bersamaan karena salat malam ya termasuk ibadah, menjadi bekal kita untuk di akhirat nanti. Jadi kita semuanya kalau kita salat malam maka bisa jadi akan masuk ke surga bersama keluarga, ya bersama orang tua, bersama anaknya, ya bersama istri, bersama suami. Jadi usahakan kalau salat malam ya semuanya ikut salat malam. Keluarganya, bapaknya yang bangun membangunkan istrinya, istrinya dulu yang bangun maka membangunkan suaminya, anaknya dulu yang bangun membangunkan orang tuanya. Ini semuanya ikut salat, ta'awun dalam alal birri wat taqwa, tolong menolong, ya berlomba-lomba dalam kebaikan untuk salat malam. Dan insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala tentang masalah itu sunnah-sunnah qiyamul lail. Kita akan lanjutkan pada pertemuan akan datang insyaallah taala. Baik, kita akhiri di sini. Wa akhiru da'wana walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.